Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulai bacaan Sekolah Sahabat kami. Berkati supaya apa yang kami dengarkan dapat membuat masing-masing dari kami dapat bertambah imannya dan kami juga dapat bertambah setia kepadamu ya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus berdoa dan syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat, Minggu 14 Mei 2023, berjudul Penghakiman, Penciptaan, dan Akuntabilitas. Kita hanyalah kumpulan sel yang terbentuk secara acak, hanya produk kebetulan dan kera Afrika, tidak lebih. Maka hidup tidak memiliki banyak arti. Jika kita hanyalah salah satu dari 8 miliar orang yang saling mencakar satu sama lain untuk ruang hidup di planet yang disebut bumi, kehidupan kehilangan tujuan selain sekadar bertahan hidup. Sebaliknya, penciptaan Alkitabiah memberikan alasan untuk hidup dan keharusan moral untuk hidup. Kita diciptakan oleh Tuhan dan bertanggung jawab kepadanya atas segala tindakan kita. Dia yang membuat kita meminta pertanggungjawaban kita. Dia telah menetapkan kemutlakan bahkan di dunia relativisme moral. Bacalah Wahyu 14 ayatnya yang ke-7, Roma 14 ayat yang ke-10 dan Yakobus 2 ayat 8 sampai ke-13. Wahyu 14 ayat 7 berisi, dan ia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Roma 14 ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Yakobus 2 ayat 8 sampai yang ke-13, ayat yang ke-8, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat yang ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat yang ke-11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat yang ke-12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat yang ke-13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah yang disiratkan oleh penghakiman tentang isu-isu seperti akuntabilitas dan tanggung jawab? Bagaimanakah penghakiman, perintah Allah dan penyembahan dihubungkan? Pekabaran dari 3 malaikat yang terbang di tengah-tengah langit dalam Wahyu ke-14 mengumumkan bahwa waktu penghakimannya telah tiba. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas untuk membuat pilihan moral, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Jika kita hanyalah kumpulan sel acak, produk dari keturunan dan lingkungan kita saja, tindakan kita sebagian besar akan ditentukan oleh kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi penghakiman menyiratkan tanggung jawab moral. Dalam jam krisis sejarah bumi ini, waktu penghakiman, Allah memanggil kita untuk membuat keputusan dalam terang kekekalan. Seruan tulus malaikat pertama untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air
mengakui bahwa dasar dari semua penyembahan adalah kenyataan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Sementara itu, ketaatan kita pada Sabat hari ketujuh menunjukkan keyakinan kita bahwa Yesus layak disembah sebagai pencipta kita. Ini mengungkapkan penerimaan kita terhadap hukum 10 perintahnya sebagai prinsip-prinsip yang diilhami ilahi agar menjalani hidup sepenuhnya. Karena hukum Allah adalah dasar dari pemerintahan Allah dan sebuah pernyataan dari karakternya. Itu menjadi standar penghakiman. Kesetiaan kita pada perintah Sabat adalah pengakuan pada komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang patuh. Bagaimanakah pemahaman kita tentang penciptaan memengaruhi perilaku kita? Apakah hukuman, keturunan, dan lingkungan dengan pilihan yang kita buat setiap harinya? Bagaimanakah kita dengan kasih karunia Tuhan dapat mengatasi cacat karakter yang tidak kita pilih sejak awal? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami sudah selesai menerima bacaan sekolah Sabat. Berkati supaya apa yang kami telah dengar ini dapat menguatkan iman kita agar lebih dan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati juga agar kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.